catatan impresif Fikayo Tomori di AC Milan, 26 penampilan cuma kalah sekali. Meninggalkan Chelsea dan bergabung dengan AC Milan bisa dikatakan sebagai keputusan terbaik dari Fikayo Tomori, sebab performanya terus mengalami peningkatan sejak memutuskan pindah ke Italia. Italia memang dikenal sebagai surganya para bek. Ada banyak pemain bertahan legendaris yang muncul dari ajang Serie A. Mulai dari Franco Baresi, Paolo Maldini, Andreas Brehme, hingga Adria Bazzagli. Tomori belajar banyak selama bermain untuk Milan. Pemain asal Inggris tersebut pertama kali mendarat di Italia tahun 2021 berstatus pinjaman dari Chelsea. Selama 6 bulan, ia belajar dan performanya menunjukkan peningkatan drastis. Milan pun berani menebus klausul pembeliannya seharga 25 juta pounds di akhir musim 2020-2021. Tomori kini menjadi salah satu pilar penting yang membuat pertahanan Rossoneri jadi sangat kuat musim ini. Baru-baru ini, Tomori mendapat julukan yang cukup membanggakan dari media Italia, yakni The Wall. Penamaan tersebut diberikan dengan berkaca pada statistik Tomori di musim ini. Bek berusia 24 tahun tersebut sudah mencatatkan total 21 kali penampilan di ajang Serie A musim ini. Dari catatan Sky Sport Italia, Milan cuma kalah 1 kali selama Tomori berada di lapangan. Lebih detailnya, Milan berhasil memenangkan 15 dari 21 laga yang dimainkan dengan kehadiran Tomori. Rata-rata, Rossoneri cuma kebobolan 0,8 kali saat dia tampil, jauh lebih sedikit saat Tomori absen. Tomori melewatkan 7 pertandingan di semua kompetisi dan Milan menelan 3 kekalahan. Mereka juga kebobolan 1,57 gol di pertandingan saat dirinya absen. Ini semakin menunjukkan betapa pentingnya Tomori buat Rossoneri. Penampilan apik Tomori cukup membuat banyak orang terkejut. Karakteristik permainan Premier League dan Serie A terbilang berbeda, sehingga pemain dari Britania Raya kadang sulit buat beradaptasi di Italia. Hanya sedikit pemain Britania Raya yang mampu menorehkan penampilan apik. Tomori mampu berdiri sejajar dengan legenda-legenda Inggris lainnya seperti Trevor Francis dan Paul Ince. Francis bergabung dengan Sampdoria usai dilepas Manchester City pada tahun 1982. Bersama Graham Souness yang membawa Lecce juara Coppa Italia. Fabio Capello bahkan melabelinya pemain Inggris terbaik yang pernah bermain di Serie A. Ince pindah ke Italia saat Inter Milan tidak berada di masa keemasannya. Kendati demikian, ia memainkan peran besar dalam keberhasilan Nerazzurri mencapai final UEFA Cup 1997. Setelah itu, ia memutuskan gabung Liverpool. Olivier Giroud, buah sukses keyakinan Stefano Pioli dan perburuan panjang AC Milan. Olivier Giroud jadi pahlawan kemenangan AC Milan atas Napoli. Ketajaman ex-Chelsea itu jadi buah dari keyakinan Stefano Pioli dan perburuan panjang Rossoneri. Sorotan pun tertuju kepada Olivier Giroud. Pasalnya, gol tunggal pria Prancis itulah yang menjadi kunci kemenangan Rossoneri, sekaligus mengakhiri rangkaian hasil seri di 3 laga terakhir. Proses gol tersebut pun menunjukkan kualitas Giroud sebagai penyerang tengah mumpuni. Di tengah kondisi kemelut, ia menunjukkan refleks apik untuk menyambar bola mendatar hasil sepakan David Calabria. Gol tersebut menjadi gol ke-8 Giroud di Liga Italia musim ini, membuatnya sejajar dengan Rafaelio dan Zlatan Ibrahimovic sebagai top skor Milan di Serie A Italia 2021-22. Menariknya, Olivier Giroud bukan kali ini saja menjadi pahlawan AC Milan di laga-laga genting. Sepanjang 2022, ia sudah beberapa kali melakukannya. Giroud sendiri diikat kontrak berdurasi 2 musim hingga Juni 2023 di AC Milan dan diberi nomor punggung 9. Datang di usia 34 tahun dengan status sebagai pelapis di Chelsea dan fakta bahwa ia diberi nomor yang dikenal sial membuat Giroud diyakini takkan sukses. Apalagi ia belum pernah bermain di Liga Italia sehingga tentu perlu waktu untuk beradaptasi.
Namun dengan performanya saat ini, keputusan AC Milan memilih Olivier Giroud tampak sebagai pilihan tepat. Bukan tidak mungkin, keputusan AC Milan memboyong bomber murah dan gaek ini akan menghasilkan buah istimewa bagi AC Milan musim ini berupa gelar juara. Patut diingat, selain berpeluang menjuarai Liga Italia, Rossoneri juga masih punya peluang menjuarai Coppa Italia, di mana mereka sudah menembus semifinal. Di sisi lain, jika berhasil membawa AC Milan meraih gelar juara musim ini, Giroud pun akan menorehkan catatan istimewa, yakni membawa 4 klub terakhir yang ia bela meraih juara. Seperti sudah disebutkan, sebelumnya ia sudah menghadirkan trofi bagi Montpellier, Arsenal, dan Chelsea. Menarik ditunggu performa Olivier Giroud di sisa musim ini bersama AC Milan, khususnya ketika pesaingnya di lini depan yakni Zlatan Ibrahimovic sudah pulih dari cedera dan akan bersaing langsung dengannya untuk merebut tempat utama di lini depan. Pemilik sediakan 1,25 triliun rupiah, AC Milan auto garang di bursa transfer musim panas. AC Milan dipastikan akan tampil garang di bursa transfer musim panas 2022 mendatang. Selepas kepastian dari pemilik klub untuk menyediakan dana lebih besar, AC Milan dipastikan akan melakukan banyak aksi di bursa transfer musim panas 2022 mendatang. Hal ini bisa dipastikan usai muncul ungkapan dari dua direktur AC Milan, Paolo Maldini dan Ricky Massara, mengenai kemungkinan menambah pemain di sektor yang krusial. Kabarnya, seperti dilansir dari Sempre Milan, AC Milan akan menjadikan bursa transfer musim panas 2022 mendatang sebagai langkah untuk membangun tim. Ada sejumlah perubahan yang radikal akan dilakukan AC Milan bersama pelatih Stefano Pioli, mulai dari posisi pemain bertahan, gelandang, dan penyerang. Hal ini dilakukan untuk membantu pelatih AC Milan membawa tim ke fase selanjutnya, yaitu memenangi trofi Liga Italia dan bisa melewati fase grup Liga Champions musim 2022-2023. Kabarnya, Elliott Manajemen selaku pemilik klub sudah menyetujui apa yang diinginkan klub dan akan menyediakan dana yang cukup untuk membangun tim. Dana segar yang disediakan kabarnya akan berada di angka 70 hingga 80 juta euro atau sekitar 1,25 triliun rupiah. Namun, dana ini tidak termasuk jika AC Milan akan menjual pemain, sehingga masih bisa bertambah jumlahnya dari bagian dana penjualan pemain. Salah satu rumor yang muncul belakangan ini adalah perbaikan lini tengah, mengingat AC Milan akan kehilangan Frank Kessie di lini tengah. Untuk menggantikan Frank Kessie, seperti dilansir dari Sempre Milan, gelandang Portugal Renato Sanches dikabarkan sudah siap bergabung. AC Milan sendiri sudah memantau Sanches sejak 3 tahun yang lalu. Patut ditunggu wajah baru lini tengah AC Milan di musim 2022-2023 dengan diisi Ismail Bennacer, Sandro Tonali, Renato Sanches, dan Tommaso Pobega.